29 Agustus. Hari ini saya percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Dimanapun kita berada, kasih Tuhan selalu melimpah buat kita. Dan mari hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dengan memuji namanya Tuhan, dengan sukacita, dengan segenap hati, dengan segenap tubuh kita, dengan apa yang kita punya. Mari kita puji Tuhan dan mari kita angkat pujian bagi Tuhan.
dimanapun kami berada Tuhan. Bekerjalah Engkau Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mau bekerja buat kami dan mau menolong kami ketika kami minta tolong Tuhan. Amin. Tuhan yang selalu bekerja melebihi yang dapat kupikirkan, tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janji-Mu terbukti, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Saat badai janji-Mu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan
Kami percaya Tuhan, sekalipun apa yang kami alami berat, sekalipun kami tidak mengerti Tuhan apa yang sedang kami alami, sekalipun apa yang sedang kami pikul rasanya menyesakan Tuhan. Amin. Kamu amin Tuhan. Amin, amin. Lawatlah setiap kami Tuhan siang hari ini. Kami butuh lawatan-Mu, kami butuh urapan-Mu Tuhan. Pada setiap kami, pada siang hari ini, saat ini, dimanapun kami berada, karena kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh waktu Tuhan. Kami percaya. Amin. Mari sama-sama saudara kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun kami tidak mengerti Tuhan, sekalipun kami tidak mengerti Tuhan, kami mau nyatakan bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi. Oleh karena itu kami mau nyanyikan lagu ini dengan iman kami, dengan iman yang penuh dengan kepercayaan kepadamu Tuhan. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini, kita katakan kami punya Tuhan yang besar Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
hidup yang Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah kami membuka hati kami, Tuhan. Biarlah kami mau merendahkan hati kami, melembutkan hati kami. Dan kami minta pertolongan Roh Kudus yang membuat kami, supaya kami mengerti Tuhan setiap firman yang disampaikan pada hari ini. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Memberkati kami semua, Tuhan, yang mendengarkan. Supaya nyata bahwa firman-Mu berkuasa, Tuhan. Ketika kami mendengarkan, kami belajar untuk merenungkan, dan kami belajar untuk melakukan firman Tuhan. Pimpin kami, bimbing hati dan pikiran kami. Buatlah kami fokus, Tuhan, saat siang hari ini. Kami mau berserah, kami mau percaya, kami mau berserah. Sekali lagi kami mau percaya kepada pimpinan Tuhan, kepada firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Sejak awal, Tuhan telah memilih kita. Dan Tuhan juga sudah menentukan kita. Ya, dari sejak awal, sebelum dunia ini diciptakan. Tuhan pilih kita, Tuhan tentukan kita. Ya, Roma 8 ayat 29. Saya cuplik yang bagian A-nya saja. Ya, untuk apa sih kita ditentukan? Ya, kalau teman-teman baca lebih lanjut, di situ adalah ditentukan untuk menjadi serupa. Dengan siapa? Dengan Yesus. Dalam terjemahan yang lain, kalau teman-teman baca, bisa dikatakan bahwa karena sejak semula Allah mengenal dan mengasihi kita. Amin. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan mengenal dan mengasihi kita. Itu adalah ayat yang akan mendasari kita lebih lagi. Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai grace and responsibility. Ya, antara kasih karunia dengan tanggung jawab. Mengawali khotbah maka pada saat ini, ketika Tuhan memilih kita semua, memilih saya, memilih teman-teman semua adalah karena anugerah Tuhan. Kita yang awalnya adalah berdosa. Kita tahu ya, sejak Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan, dengan inisiatifnya, dengan kasih-Nya yang begitu besar, Dia tebus kita. Lewat apa? Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia melayakkan kita untuk apa? Untuk kita bisa terima anugerah Tuhan yang besar, yang sebenarnya kita nggak layak. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus, kita itu berdosa. Tapi Tuhan panggil kita dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya, itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan yang kita tinggikan melalui puji-pujian kita, melalui kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Ya, karena sejak dari awal, Tuhan memilih kita semua. Teman-teman pegang firman Tuhan ini. Teman-teman pegang dan selalu ingat bahwa saya adalah orang pilihan Tuhan, dan kalau saya ada sebagaimana seperti saya ada sekarang ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Amin? Iya. So, kalau kita udah tahu nih, kita ini menerima anugerah Tuhan. Ya, pada saat kita lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima anugerahnya dengan apa? Dengan iman kita. Ya, dengan mata iman kita menerima anugerah Tuhan. So, kita tahu bahwa kasih Allah artinya adalah apa? Memberikan kesempatan. Ya, itu adalah bentuk dari kasih Allah pada kita semua. Lewat apa? Lewat anugerah Tuhan ya. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia kasih kita kesempatan yang sama. Yang pertama. Dan yang kedua, kesempatan cukup. Jadi, kita belajar hari ini bahwa
Tuhan kasih kita kesempatan yang sama dan cukup. Untuk apa? Untuk kita dipakai oleh Tuhan. Supaya apa? Roma 8 ayat 29 tadi katakan supaya kita serupa dengan gambaran anaknya atau gambaran Yesus. Arti yang kedua apa sih kasih Allah itu? Yang kedua adalah Allah tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan keberadaan kita. Siapa kita saat ini? Ya, teman-teman yang masih sekolah, teman-teman pelajar. Mungkin ada juga teman-teman yang sudah bekerja, ya teman-teman adalah seorang pekerja, ya entah itu staff, manajer, ya. Kita ada saat ini, keberadaan kita saat ini, ya Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Oh, kalau Tuhan mah hanya milih yang jabatannya tinggi aja untuk dipakai Tuhan. No, tidak seperti itu. Allah kita adalah Allah yang tidak membeda-bedakan setiap kita. Jadi teman-teman nggak usah minder, teman-teman nggak usah takut atau ragu-ragu, aduh saya bakal dipakai Tuhan lebih lagi nggak? Enggak. Kita semua bisa untuk dipakai oleh Tuhan. Kita lihat contoh dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita lihat contohnya adalah Esau dan Yakub. Esau adalah anak sulung, Yakub adalah anak bungsu, walaupun mereka anak kembar, tapi Esau yang dilahirkan terlebih dahulu, kemudian Yakub. Sebelumnya Tuhan menubuatkan ya kepada Ishak dan Ribka bahwa anak yang bungsu akan menjadi tuan atas anak yang sulung. Betul, Tuhan menubuatkan seperti itu. Tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan membedakan antara Yakub dan Esau. Tuhan kasih kesempatan yang sama kepada Esau, begitu juga Tuhan kasih kesempatan yang sama kepada Yakub. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Maka percaya dan yakin, ya kita semua percaya bahwa orang tua mereka, Ishak dan Ribka, memperkenalkan mereka kepada Tuhan dari sejak kecil. Buktinya apa? Ya, ketika Esau dan Yakub, ya pada saat itu, ya diberikan masing-masing tanggung jawab. Esau bertanggung jawab untuk apa? Ya, dikatakan di dalam kitab Kejadian 25 bahwa Esau itu seorang yang senang berburu. Makanya Esau dikasih oleh Yakub, artinya ada tanggung jawab yang dimana Esau. Apa itu? Salah satunya adalah dia berburu. Untuk apa? Untuk mengasihi bapaknya ya, Yakub. Makanya dikatakan Yakub mengasihi Esau. Sedangkan Yakub ya itu lebih dikasihi oleh Ribka. Kenapa? Karena Yakub itu senang tinggal di kemah. Alkitab katakan seperti itu. Kita sudah pernah bahas ya. Yakub itu seorang yang tenang. Ya, dia adalah seorang yang sabar. Yakub itu. Dia tenang, dia menuruti apa yang dikatakan ibunya, Ribka. Jadi, di sini Tuhan kasih kesempatan dan tanggung jawab yang sama kepada Esau dan Yakub. Dan kesempatan yang Tuhan berikan itu cukup. Untuk apa? Untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Lewat kehidupannya. Lewat kehidupan orang tuanya juga. Ishak dan Ribka yang mengajarkan kepada mereka tentang Tuhan. Nangkep ya teman-teman? Kasih Allah tidak membeda-bedakan. Apapun keberadaan kita saat ini. Mau kalian anak sulung, anak bungsu, kasih Tuhan sama buat kalian. Problemnya adalah dalam kehidupan kita seringkali ya mengalami kegagalan dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Siapa di sini yang belum pernah gagal dalam hidup? Pasti minimal sekali pernah ya, teman-teman semua. Ya, kita pernah mengalami kegagalan pastinya. Dalam hidup kita ini, ketika kita mengalami kegagalan, yang pertama, poin yang harus teman-teman masukkan ke dalam pikiran dan hati teman-teman adalah Tuhan tidak gagal memilih kita ketika kita mengalami kejatuhan atau kegagalan. Ya, kita seringkali gagal untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita tahu gitu ya, Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang baik. Ya, tapi dalam perjalanannya, ketika kita menjalani hidup ini, seringkali kita jatuh, seringkali kita gagal dalam apa? Contohnya ya, contoh yang
Sederhana adalah mungkin, oh, saya gagal di dalam mengerjakan ujian. Waduh, saya dapat nilainya jelek. Tuhan, salah dong pilih saya? Enggak. Ya, Ayub katakan, ya di kitab Ayub mengatakan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya, Ayub menyadari tidak ada rencana Tuhan yang gagal. So, hal yang kedua apa respon kita ketika kita mengalami kegagalan dan kita berpikir, waduh Tuhan salah nih pilih saya. Seringkali kita kecewa pada Tuhan, betul? Atau betul? Ya, ini yang seringkali kita alami. Yang pertama adalah kita kecewa pada Tuhan. Respon kita yang paling umum, ya, sebagai orang Kristen, kita kecewa pada Tuhan. Wah, Tuhan salah pilih saya gagal. Saya nggak bisa memenuhi rencana Tuhan buat hidup saya. Atau yang kedua, kita atau orang lain melakukan kesalahan yang tidak seharusnya kita lakukan. Kecewa pada diri kita sendiri, dan berikutnya kita kecewa dan menyalahkan keadaan sekitar, entah itu orang lain, peristiwa yang terjadi. Itu secara umum respon kita. Kecewa pada diri sendiri, ujung-ujungnya apa? Hidup dalam kekecewaan, artinya terus ya setiap hari tidak merasakan damai sejahtera, tidak merasakan sukacita. Kecewa terus ya, sedih terus ya, berkepanjangan. Ya, atau keadaan, aduh kenapa sih saya dilahirkan dari keluarga ini gitu ya. Wah, kenapa sih kok Tuhan tempatkan saya di sekolah A gitu kan dengan teman-teman yang mungkin tidak mendukung saya. Seperti itu. Ya, seringkali respon kita adalah kecewa. Dan ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak sadar, ya kita nggak sadar kalau kehidupan kita ini adalah anugerah Tuhan yang perlu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Seringkali kita lepas tanggung jawab ketika kita mengalami kegagalan. Ah udahlah, aku nggak mau berusaha lagi untuk mengenal Tuhan, aku nggak mau berusaha lagi untuk mengasihi sesama, aku nggak mau berusaha lagi untuk bangkit. Aku gagal, dan selamanya akan gagal. Kita nggak sadar kalau hidup kita ini, Tuhan berikan anugerah. Kita udah terima anugerah Tuhan saat kita lahir baru, dan Tuhan pengen kita bertanggung jawab terhadap anugerah Tuhan. Kita jaga anugerah Tuhan. Yang tadi ya, anugerah Tuhan yang sangat besar, kita nggak layak terima, tapi Tuhan kasih sama kita. Berbicara mengenai anugerah, tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya tanggung jawab, teman-teman. Ya, dalam bahasa Inggris, responsibility. Dari dua suku kata. Respon, itu adalah respon kita, atau reaksi, ya, ada aksi, ada reaksi. Yang kedua adalah ability, kemampuan kita untuk merespon sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu baik ataupun buruk. Berbicara tanggung jawab, ada dua hal, teman-teman. Satu adalah ada bagiannya Tuhan, atau tanggung jawabnya Tuhan, ada tanggung jawabnya kita. Yang harus kita lakukan. Bagian kita. Yang pertama, tanggung jawab Tuhan adalah Dia kasih kita anugerah keselamatan. Ya, anugerah terbesar dari Tuhan. Lewat pengorbanan Yesus. Dan kita diberikan kesempatan untuk kita menerima berkat rohani. Ya, Efesus 1 katakan kita akan menerima berkat rohani yang ada dalam surga. Ya, sukacita, damai sejahtera Allah, itu akan kita terima. Itu janji Tuhan yang harusnya kita terima dengan iman kita. Yang kedua, ada tanggung jawab kita. Salah satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita atau yang Tuhan suruh untuk kita lakukan adalah do the best, teman-teman. Ya, spirit of excellence. Ya, kita dicontohkan Daniel, ya, memiliki roh yang luar biasa. Spirit of excellence artinya apa? Lakukan yang terbaik. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Ini seharusnya menjadi respon kita terhadap anugerahnya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 23 berkata, lakukanlah yang terbaik dengan segenap hati. Artinya apa? Sungguh-sungguh. Ya, seringkali kita kurang sungguh-sungguh ya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Contoh mungkin kita sekolah online ya. Sekolah online tentunya ada waktunya kita ujian ya, teman-teman. Kita dapat ujian nih. Oke, ada waktunya. Oke, minggu depan ada ujian. Ya. Wah, ini online nih ujiannya gitu ya dalam masa pandemi ini. Ada pilihan dong. Saya mau sungguh-sungguh belajar, gimana nanti aja lah. Ah, ini kan ujiannya online gitu ya. Udah aja saya googling aja deh. Saya nyontek aja deh. Itu pilihan. Ketika kita sadar bahwa sekolah itu merupakan tanggung jawab yang harus kita lakukan, yang terbaik, yang bisa kita lakukan, dan kita sadar, oh iya, Tuhan kasih kita kesempatan untuk sekolah, untuk ujian. Artinya apa di sini? Kita menyadari bahwa, oke, kita perlu bersiap lebih lagi untuk kita melakukan yang terbaik. Ini pilihan ya, teman-teman. Teman-teman mau googling, nyontek begitu, karena ujiannya online ya, nggak ada yang lihat gitu ya. Tapi Tuhan melihat. Tuhan melihat. Melihat apa? Yang pertama, yang Tuhan lihat adalah kondisi hati kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh nggak mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita? Tuhan melihat hati, teman-teman. Ya, sebelum Tuhan lihat hal yang lain, Tuhan lihat hati dulu. Amsal 4 ayat 23 katakan, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yaitu tanggung jawab kita. Ya, nggak main-main, serius. Sekolah serius, ya ikut ibadah serius. Ya, walaupun dalam masa pandemi ini online, ya tetap kita menghormati Tuhan. Yang kedua, kita nggak ngandelin diri kita sendiri dalam melakukan tanggung jawab kita. Itu dua hal untuk kita bisa melakukan yang terbaik, seperti untuk Tuhan. Tuhan udah kasih yang terbaik loh buat kita, ya lewat pengorbanan Yesus kayu salib. Ketakutan terbesar manusia, yaitu maut, kematian, udah Tuhan kalahin loh teman-teman di kayu salib. So, bagian kita apa? Do the best. Serius. Dalam sekolah kita, dalam melakukan tugas PR, ujian, serius, ibadah, ya. Tidak terlambat hadir, walaupun online gitu ya, kita bisa lebih luasa begitu ya, tapi balik lagi di sini adalah kita belajar untuk melakukan yang terbaik lewat setiap hal yang kita lakukan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini? Contohnya, kita lihat Esau. Esau tidak mau mengambil tanggung jawab sebagai anak sulung. Tuhan telah tetapkan Esau untuk menerima berkat ya, berkat yang khusus untuk anak sulung. Tapi Esau abaikan begitu saja. Esau mengandalkan dirinya sendiri ya. Untuk apa sih berkat anak sulung itu gitu ya? Untuk apa sih? Aku masih bisa melakukan tanggung jawabku kok. Ya, bentar lagi juga aku mati kok. Untuk apa sih berkat itu gitu ya? Menganggap remeh. Ya, menganggap enteng berkat Tuhan. Bahkan menganggap enteng firman Tuhan. Ya, artinya apa? Artinya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan apa? Pemikiran kita sendiri. Hati-hati teman-teman ya, ketika kita mengandalkan pemikiran kita sendiri, artinya apa? Artinya pikiran kita kadang-kadang menghambat kita untuk kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. So, pastikan teman-teman sadar ya akan anugerah Tuhan yang begitu besar, kita responi anugerah Tuhan dengan apa? Do the best mulai sekarang. Ya, nggak main-main lagi dengan hidup kita. Jangan seperti Esau, menyesal di kemudian hari. Ya, kesempatan itu sudah hilang untuk menerima berkat itu. Dialihkan ke Yakub.
Lalu, tanggung jawab kepada siapa nih? Kita kan udah tahu nih, oke, ada tanggung jawab Tuhan, ada tanggung jawab kita. Ya, yang pertama, tanggung jawab kita adalah tanggung jawab kepada Tuhan secara rohani. Ya, Allah itu adalah roh. Jadi, kita bertanggung jawab secara rohani kepada Tuhan lewat apa? Ya, lewat kehidupan kita yang seperti apa? Kehidupan yang sudah dimerdekakan dari dosa. Artinya apa, teman-teman? Ya, ketika Tuhan memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita nggak main-main lagi dengan yang namanya dosa. Kenapa? Karena kita sudah menjadi hamba kebenaran. Alkitab juga katakan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Artinya apa? Kita terima kebenaran firman Tuhan, mulai mengenal kebenarannya Tuhan. Dan nggak cukup mengenal ya, ketika kita mengenal, kita mengerti kebenaran, dan kita melakukan kebenaran itu. Itulah tanggung jawab kita. Jadi, ketika kita berbicara tanggung jawab rohani kita kepada Tuhan, adalah berbicara mengenai hal yang benar dan hal yang salah. Itu pilihan kita. Kita mau melakukan yang benar, kita mau menjadi hamba kebenaran, atau kita masih mau menjadi hamba dosa. Itu pilihan kita. Dan ketika kita mau memilih salah satu, misalkan, Tuhan aku mau nih memilih untuk menjadi hamba kebenaran. Otomatis kita akan bertentangan dengan dunia. Kenapa? Dunia kita ini penuh dengan dosa. Salah satunya apa? Hawa nafsu. Ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ketika kita memilih untuk menjadi hamba kebenaran, pasti kita akan bertentangan dengan dunia. Apakah kita siap? Sebaliknya, ketika kita memilih untuk menjadi hamba dosa, terus melakukan ketidakbenaran, hidup kita akan tidak menjadi semakin baik. Artinya apa? Kita nggak bisa dapetin sukacita damai sejahtera Tuhan yang kita perlukan di saat-saat ini. Dan kita tahu upah dosa adalah maut, kematian yang kekal, berpisah dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memberikan anugerah yang besar buat kita. So, rugi ya teman-teman, kalau kita terus melakukan ketidakbenaran, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Siapa yang rugi? Tuhan tidak rugi. Tuhan selalu mengasihi kita, tetapi kita yang akan rugi. Kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan. Artinya apa? Kita tidak akan mengalami berkat-berkat rohani yang tadi ya, sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Yang itu nilainya adalah kekal, teman-teman. Ya, bukan hanya sementara. Ini penting, ya, pilihan kita. Saat ini kita mau nggak melakukan hal yang benar. Ya, saat ini putuskan teman-teman. Yuk, belajar untuk melakukan kebenaran. Ya, kita terima kebenaran firman Tuhan saat ini dengan iman kita, dan kita mau praktekin. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya, ini ayat ini sudah dibacakan saya tadi ya. Jagalah hati kita. Kita diciptakan Tuhan dengan sempurna. Manusia memiliki hati, ya, dan memiliki jiwa atau pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan manusia memiliki tubuh. Dan pada saat awal manusia diciptakan, Tuhan adalah sempurna. Tuhan melihat segala sesuatunya, ya, baik. Dan Tuhan bilang di Kejadian bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan melihat manusia itu adalah sungguh amat baik. Artinya hati, pikiran, dan tubuh manusia dipenuhi dengan hal yang baik. Kenapa? Karena itulah inti dari kehidupan yang sesungguhnya. Tubuh, roh, jiwa kita terpelihara dengan sempurna oleh anugerah Tuhan. Amin. 1 Tesalonika berkata seperti itu. Hendaklah tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan. Bagian kita, ya, kita harus tanggung jawab nih.
Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita? Apa yang saat ini sering kita katakan lewat perkataan kita? Apakah perkataan kita membangun orang lain? Memancarkan kehidupan, memancarkan kebaikan untuk orang lain, atau memancarkan kejelekan orang lain, atau memancarkan apa? Kita sendiri yang tahu dengan Tuhan. Ya, minta anugerah Tuhan untuk apa? Untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita dari hal yang jahat. Terus, setiap saat, dalam setiap aktivitas kita lakukan, Tuhan, minta Tuhan untuk jaga hati kita, menjaga pikiran kita. So, kalau gitu gimana dong? Ya, kita serius ya, mulai serius apa? Menjaga hati, gimana sih kan menjaga hati? Kita nggak membuka celah untuk hal yang jahat, Mas, dalam pikiran dan hati kita. Kalau sedikit celah pun nggak ada, gimana bisa masuk? Gimana sih, Kak? Menjaga supaya nggak ada celah dalam kehidupan kita. Terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat baca firman Tuhan. Lewat apa? Lewat ibadah. Lewat apa? Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk melakukan yang terbaik, kita nggak bisa dipaksa ya, teman-teman. Sesuatu hal yang dilakukan secara terpaksa itu tidak maksimal hasilnya. Ya, contohnya teman-teman nih, aduh, lagi enak-enak main game gitu ya, tiba-tiba orang tuanya nyuruh, beliin gula dong ke warung gitu ya. Waduh, mengganggu zona nyaman ya. Kita lagi enak-enak gitu ya, santai main game gitu, tiba-tiba disuruh orang tua ke warung. Dan kita terpaksa melakukannya. Apa yang keluarkan dari mulut kita? Ngomel-ngomel ya, wah, gerutu gitu ya, dalam hati gitu ya, wah, mama nih gitu ya, nyuruh saya lagi enak-enak main game, tiba-tiba disuruh lagi ya, kenapa sih nggak nyuruh kakak aja, nggak nyuruh adik aja gitu ya, menyuruhnya saya gitu ya, wah, ngomel-ngomel, nggak ada damai sejahtera dalam hati. Itu pilihan kita. Kita mau tetap hidup dalam anugerah Tuhan, ya, tadi include ya, kasih Tuhan, sukacita, kebenaran, damai sejahtera Tuhan, atau hidup kita mau dikuasai oleh keadaan sekitar kita. Ini koreksi ya, buat saya pribadi, buat teman-teman semua. Apa yang saat ini menyetir hidup kita, mengendalikan hidup kita? Apakah keadaan sekitar kita? Ya, tergantung bagaimana kondisi hati dan pikiran kita sekarang. Apa yang memenuhi hati dan pikiran kita sekarang? Berikutnya lagi tanggung jawab pada sesama. Ada 3 ya. Pertama, tanggung jawab rohani kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Yang ketiga adalah tanggung jawab kepada sesama. Ya, Titus 3 ayat 8 katakan, perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Ya, ada keyakinan. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Ya, teman-teman semua yang mendengarkan khotbah ini bisa sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Dan bukan cuma baik, dikatakan selanjutnya, berguna. Artinya apa? Jadi berkat buat sekitar kita. Teman-teman kenal atau tahu siapakah seseorang ini? Ya, kita bisa langsung tahu ya, dari medali yang dia pamerkan di sana gitu ya. Oh ya, ini adalah Kak Gracia Polii ya. Dia adalah salah satu pemenang ya, dengan rekannya Apriani Rahayu. Dia memenangkan Olimpiade Tokyo dalam cabang olahraga badminton ya untuk ganda putri. Di balik kesuksesannya, apakah teman-teman tahu ya, pasangan ganda putri ini ya, Kak Gracia Polii dan Apriani Rahayu adalah pasangan yang tidak ideal sebenarnya, teman-teman. Ya, yang di nomor sekiankan, bukan yang di nomor satukan oleh cabang olahraga bulu tangkis. Ya, tadinya ya pelatih dan semuanya tim dari Indonesia itu menjagokan bukan ganda putri ya, teman-teman. Kenapa? Karena ganda putri ini nggak ideal, teman-teman. Yang pertama, Kak Gracia dan Kak Apriani itu terpaut usia 10 tahun lebih.
Secara mental, secara chemistry antar pemain, itu sulit ya, kan kalau terlalu selisih umurnya terlalu besar. Itu tantangan. Untuk siapa? Bukan cuma untuk masing-masing mereka, Kak Grace dan Kak Priani, tapi juga untuk pelatihnya. Nggak mudah untuk memasangkan mereka. Apalagi sekelas Olimpiade, teman-teman. Pesta olahraga yang, wah, luar biasa. Ini mendunia sekali. Olimpiade. Tapi, karena kesungguhan hati mereka, karena usaha mereka untuk mau melakukan yang terbaik, dari tadinya keberadaan mereka, yang mungkin di nomor berapalah gitu ya, di nomor 5 kan, di nomor 4 kan, atau di nomor 2 kan, akhirnya mereka tampil menjadi pemenang. Mereka menghasilkan buah yang baik. Dan itu adalah proses. Di balik kesuksesan mereka, ada kerja keras, sungguh-sungguh untuk latihan. Ya, walaupun kondisi mereka nggak ideal, mereka dipasangkan, tapi mereka bisa melakukan yang terbaik. Membanggakan seluruh rakyat Indonesia di tengah-tengah masa sulit ini. Ya, ini menjadi motivasi buat teman-teman semua. Mungkin saat ini teman-teman di nomor berapakan lah sama orang tua teman-teman, mungkin sama pergaulan teman-teman. Tapi sangat mudah untuk Tuhan mengubahkan keadaan teman-teman saat ini. Menjadi apa? Menjadi lebih baik lagi. Menjadi berkat buat banyak orang. Seperti Kak Gracia Poli dan Kak Priani Rahayu. Saya harapkan teman-teman semua ya someday bisa sukses di bidang teman-teman masing-masing. Ya, yakin dan percaya. Asal apa? Asal teman-teman terima anugerah Tuhan, responnya anugerah Tuhan dengan apa? Bertanggung jawab terhadap Tuhan. Jadi teman-teman sendiri disiplin, sehingga nanti akan terdampak untuk orang-orang sekitar kita. Kita bisa bertanggung jawab. Ketika kita mau nih, Tuhan saya mau untuk ambil tanggung jawab saya. Apapun yang kita lakukan akan menghasilkan hal yang mulia dan tidak akan menjadi sia-sia. Ya, luar biasa ya. Kak Gracia dan Kak Priani sudah menjadi inspirasi buat kita. Bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh bernilai mulia ya, dan nggak jadi sia-sia. Ini menjadi motivasi buat kita semua ya, sama-sama. Terlebih lagi Tuhan kita ya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi, balik lagi, respon kita gimana nih? Mau nggak teman-teman lebih lagi bertanggung jawab untuk apa? Untuk menghasilkan hal yang mulia. Mulia itu apa sih? Ada nilainya. Enggak sia-sia. Apa yang teman-teman kerjakan jadi berkat. Bukan buat teman-teman sendiri aja, tapi buat orang lain juga. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan minta kita untuk menghasilkan buah yang baik. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa ketika kita tidak menghasilkan buah, ya setiap ranting yang tidak menghasilkan buah dibuang dan diinjak orang, ya dan akhirnya dibakar. Tidak menghasilkan apa-apa. Tapi Tuhan pengen melalui tanggung jawab yang kita lakukan, apa yang ada di depan kita sekarang, Tuhan pengen kita menghasilkan buah yang baik. Dan ketika kita mau mengambil tanggung jawab kita, hidup kita akan selalu bersemangat, teman-teman. Kita akan berhasil. Walaupun mungkin kita mengalami suatu hal yang nggak mengenakan, ya, sedang mengalami masalah yang nggak mengenakan, tapi dengan kita tetap bersemangat seperti apa, Kak, di dalam masalah, gitu ya. Kalau teman-teman nanya, gimana sih, Kak, kok bisa bersemangat dalam masalah? Bersemangat atau bergairah atau bersuka cita itu bukan karena masalahnya, teman-teman. Ingat, ya, tapi karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ada anugerah Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan anugerah itu cukup. Paulus katakan, cukuplah kasih karunia Tuhan, cukuplah anugerah Tuhan buat kita. Tuhan tahu kelemahan kita, teman-teman.
sangat tahu. Dia sangat tahu, dan diri kita juga sangat tahu kelemahan kita. Tapi Tuhan memilih untuk tidak melihat kelemahan kita. Apa yang dia lihat? Potensi yang ada dalam diri kita. Bahwa someday kita bisa menghasilkan buah yang baik. Itu yang Tuhan lihat. Tuhan nggak ingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Tuhan nggak lihat kekurangan kita. Kadang-kadang kita seringnya lihat kekurangan kita. Makanya itu yang membuat kita kecewa. Sekali, dua kali kecewa, terus hidup dalam kekecewaan. Ya, kita diingatkan ya, kakak juga, teman-teman juga diingatkan lagi. Kalau kita punya Tuhan, satu, yang nggak ngelihat kekurangan kita. Dua, yang nggak ingat-ingat lagi dosa-dosa kita, yang mau mengampuni dosa-dosa kita. Kurang apa lagi hidup kita untuk kita bersemangat. Yosua 1 ayat 8, ini penting. Kita baca bareng-bareng ya, teman-teman ya. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Amin. Ini janji Tuhan. Teman-teman akan berhasil, dan teman-teman akan beruntung. Asal apa? Bertindak hati-hati. Menjaga hati kita, pikiran kita. Sadar akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Responi dengan bertanggung jawab. Lakukan yang terbaik, apa yang kita bisa, teman-teman. Tuhan nggak menuntut apa yang kita nggak bisa. Tapi Tuhan berikan kepercayaan kepada kita, apapun itu yang sekarang teman-teman sedang jalani. Sekolah, pekerjaan, dan sebagainya yang lain. Lakukan dengan bertanggung jawab dan setia. Dan ketika kita mengambil tanggung jawab kita akan jadi pribadi yang mempengaruhi orang lain. Bukan dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Kita adalah garam, kita adalah terang dunia. Matius 5 ayat 16, teman-teman boleh baca sendiri. Memuliakan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Terakhir, sebagai penutup, ini penting. Ketika teman-teman udah mau nih mengambil keputusan, Tuhan aku mau lakukan yang terbaik. Lakukan itu dengan setia. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Tuhan tidak melihat kecil atau besarnya hal yang kita lakukan. Sekali lagi kakak mau katakan, Tuhan melihat hati kita. Seberapa kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seberapa kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Lewat apa yang kita lakukan. Nggak masalah kecil atau besar yang kalian lakukan. Ketika kalian melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa syukur pada Tuhan, nggak ngomel-ngomel, nggak hidup dalam kekecewaan, nggak berlarut ya maksudnya, berlarut dalam kekecewaan terus-menerus. Ketika kita mau diubahkan lebih lagi, menjadi pribadi yang lebih baik oleh Tuhan, mulai dari mana? Mulai dari diri kamu sendiri. Mulai dari diri teman-teman sendiri. Jaga hati, jaga pikiran. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Artinya apa? Baik atau buruk, benar atau tidaknya, ya kehidupan kita di mata Tuhan ditentukan oleh apa? Urusan hati kita. Ditentukan oleh apa?
respon kita terhadap anugerah Tuhan. Yuk sama-sama teman-teman, saat ini kakak tidak akan berkhotbah lebih panjang lagi, tapi ini menjadikan satu motivasi buat kita semua. Yuk, do the best. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Layananmu, sekolahmu, tanggung jawabmu di keluarga, pekerjaanmu. Di masa-masa pandemi yang kita nggak tahu kapan akhirnya ini, kita pilih siapa yang mau kita andalkan saat ini. Masih kita mengandalkan pikiran kita sendiri? Atau kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan lewat apa? Lewat kita memikirkan hal yang baik. Masukin terus hal yang baik dalam hidup kita, ya kita pikirkan, dan outputnya nanti kita akan mengeluarkan buah yang baik. Kita akan jadi berkat buat sesama. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.